Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru, perkenalkan nama saya Ira Mariana dari TK Al-Mahfuziyah Kota Sukabumi. Kali ini saya akan membawakan aksi nyata dengan topik Semangat Guru 2 Kompetensi Non-Teknis Kurikulum Merdeka. Tips untuk kreatif dan inovatif. Sahabat guru, pembuatan video ini adalah sebagai aksi nyata pelatihan mandiri Semangat Guru 2 Kompetensi Non-Teknis Kurikulum Merdeka untuk memberikan tips bagaimana siswa yang kreatif dan inovatif. Selain itu, untuk merefleksi kembali hasil belajar mandiri. Terdapat 4 pemaparan yang akan dibahas pada topik ini: kreativitas, berpikir divergen, berpikir konvergen, dan tips. Kreativitas adalah proses berpindah-pindah dari berpikir divergen dan konvergen. Ranko dan Yager 2012 menyatakan bahwa dalam berbagai definisi tentang kreativitas terdapat 2 aspek utama yang selalu muncul. Terdapat 2 aspek utama kreativitas. Yang pertama adalah orisinalitas atau disebut juga kebaruan atau keunikan. Dan yang kedua adalah efektivitas atau disebut juga kegunaan, ketepatan atau kecocokan. Gagasan baru bagi saya versus orang lain. Suatu gagasan atau produk disebut kreatif jika orisinal atau baru yang merupakan solusi terhadap masalah tertentu. Materi ini berkaitan dengan aspek orisinal, di mana dibedakan antara berpikir kreatif dan produk kreatif. Berpikir kreatif berfokus pada menghasilkan gagasan orisinal atau tidak menjiplak, sedangkan produk kreatif baru mungkin melibatkan orang lain. Produk inovatif hanya terjadi jika seseorang sudah mampu berpikir kreatif. Hal ini yang menyebabkan proses berpikir kreatif harus ditumbuhkan dulu menjadi kompetensi seseorang. Yang kedua, berpikir divergen. Berpikir divergen merupakan kemampuan untuk memunculkan berbagai alternatif pemecahan masalah. Contoh pemikiran ini adalah brainstorming, menciptakan lingkungan yang bebas dan terbuka untuk mendorong setiap orang untuk berpartisipasi. Dengan demikian, semakin tinggi kemampuan berpikir divergennya, maka kreatif solusinya. Ada 4 kata kunci divergen. 1. Orisinal. 2. Fleksibel. 3. Lancar. 4. Elaborasi ide. Gunakan pemikiran divergen sebanyak-banyaknya sebelum pindah ke tahap analisis dan evaluasi ide dengan pemikiran konvergen. 3. Berpikir konvergen. Berpikir konvergen adalah proses memunculkan suatu kemungkinan solusi pada suatu masalah. Contoh, praktik berpikir konvergen adalah seleksi gagasan. Perlu diingat, jika tahap berpikir divergen diganggu konvergen dan sebaliknya, proses kreativitas terhambat. Oleh karena itu, supaya ide dapat betul-betul bermanfaat, baik kemampuan berpikir divergen maupun konvergen sangat perlu dikembangkan. Yang keempat, ada tips untuk melatih berpikir kreatif peserta didik. Pertama, membiasakan anak untuk selalu berpikir positif yang di dalamnya terkandung berpikir divergen dan konvergen. 2. Memperluas wawasan murid dengan membebaskan bergaul, membaca, menonton, mendengarkan, dan berdiskusi. 3. Meyakinkan peserta didik mencoba hal-hal yang baru, menggali ide mereka dengan mengajak, mengamati, meniru, dan memodifikasi. 4. Beri ruang anak untuk bereksplorasi agar mereka mampu memunculkan ide baru mereka.
Kelima, lakukan perbandingan pada anak antara resiko dan pengalaman mereka yang akan diperoleh dari mereka. Kesimpulan dari tips kreatif dan inovatif bahwa dengan wawasan yang luas, otak yang terasah untuk berpikir kreatif dan produk yang dihasilkan harus betul-betul baru. Hai Sobat Guru, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.